Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu jauh dari Makassar. Hadir bersama saya Ustadz Firmansyah ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar baru tiba ya dari Makassar ya. Benar, baru sebulan di Pontianak ini. Baru sebulan di Pontianak. Baru sebulan. Gimana rasanya Pontianak Ustadz? Luar biasa. Luar biasa. Ternyata Pontianak itu ramah sekali. Ramah sekali. Panas gak Ustaz? Panasnya sih hampir-hampir sama dengan Makassar. Hampir sama dengan Makassar. Bahkan lebih panas Makassar kayaknya. Oh gitu. Iya. Padahal kan kalau katulistiwanya kan di Pontianak ya. Mungkin karena lagi dapat musim Panas ya. hujan ya di. Oh musim hujan bener. Iya kan akhir-akhir ini dapat sering Iya. hujan. Jadi Musim lebih hujan. dingin. Heeh. Kalau di Makassar di mananya Ustaz? Kalau Tepatnya? kami ya kami itu dari Makassar masih 12 jam lagi. 12 jam Ya, di tepatnya tuh di Luwu Timur Luwu Timur. Iya. Oke. Dari kota Makassarnya ya. dari kota Makassar itu. Saya kebetulan orang Makassar juga. Wih, kita reuni bang. Kita dulu nih Makassar Connection. Makassar Connection. Ketemunya di Pontianak. Iya. Nah kalau saya daerahnya itu di Bantaeng ya. Bantaeng, Ya, betul. jadi orang tua saya itu bapak terutama itu lahir dan besar di Bantaeng, jadi merantau ke Pontianak. Nah, jadi paling tidak kita punya connection Punya juga connection. terhadap Bantaeng. Tapi Bantaeng sekarang udah indah ya, Wih, sudah luar biasa perubahannya. sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa perubahannya. Yang dulu kalau saya dengar dari bapak saya itu Iya. Bantaeng itu termasuk yang terbelakang, ya Iya. kan, salah satu Iya. kabupaten yang Betul. terbelakang. Tapi sekarang menjadi pusat pariwisata ya di sana. Betul. Oh, sudah pernah ke Bantaeng, Ustaz? Sering. Oh, Kebetulan waktu kuliah tuh di Makassar, Heeh. ada teman satu orang Oke. Bantaeng Heeh. dan kami sering lewat di Bantaeng Oh, oke. berkunjung. Kan di sebelah bagian Bantaeng itu ada pantai yang bagus. Pantai. Iya, Heeh. di Bulukumba itu Bulukumba. banyak ke sana. Oh, Sering ke sana. iya, memang saya dengar juga Bantaeng itu memang indah ya pantainya. Indah. Pantainya indah betul. Jadi bapak saya tuh ya kebetulan saya belum pernah ke sana. Waduh, sayang Iya kan? sekali. pengen banget ya, mungkin nanti suatu hari mudah-mudahan ada rezeki bisa ke sana kan, nanti minta Ustadz lah jadi tour guide-nya. Nanti gantian. Gantian, ya kan? Sekarang ini kan bang yang layan kami sini, nanti ke sana gantian lah. Iya, kalau sekarang saya bisa jadi tour guide-nya Ustadz di Tour guide-nya Pontianak di ya. sini. Nanti giliran ya. Siap. Oke, warga kota. Nah, sudah hadir dengan kita Ustadz Firmansyah. Nah, beliau ini adalah sekretaris DPW dari Wahda Islamiyah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Boleh cerita sedikit Wahda Islamiyah itu apa, Ustaz? Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wahda Islamiyah sendiri merupakan organisasi masyarakat ormas Ya. yang fokus kami itu bukan hanya kemudian kepada pengembangan masyarakat dari segi agama, Ya. juga kita ada ke sosial, ke pendidikan, dan sekarang fokus kami itu kebetulan kemarin kami salah satu dari mahasiswa Oke. kampus yang di bawah naungan pendidikan Wahda Islamiyah, Ya. namanya itu Tadir Paduat. Ya. Selesai di sana kami kemudian penempatan tugas di Pontianak ini. Hmm. Dan fokus kami itu bagaimana caranya agar pertama pasti untuk kemudian bagaimana untuk Wahda Islamiyah Kalimantan Barat itu sendiri, dan lebih umumnya kepada masyarakat, kepengabdian masyarakat seperti itu. Oh, jadi program dai ini ya? Benar. Dai apa sih istilahnya kalau dalam ini? Kayak apa? Kalau kayak Hidayatullah itu juga ada ya? Juga ada. Jadi sama seperti itu ya, kurang lebih? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Berapa lama programnya? Untuk tadrib sendiri Iya. itu sesuai dengan SK yang diberikan, Mm-mm. kami tempat tugas itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Ya, selama 2 tahun itu kita setiap bulannya wajib lapor ke pusat tentang kegiatan kita selama di Pontianak ini apa aja, Ya. bagaimana perkembangan dan sampai di mana capaian kita selama ini. Oke. Pontianak ini. Setelah 2 tahun, 2 tahun itu SK sudah selesai, oke. kembali pilihan ke
dai-nya Oh, boleh memilih ya. boleh memilih Apakah akan kembali lagi? ke daerah masing-masing Uh-uh. atau bahkan lebih disarankan untuk tetap tinggal di Lebih disarankan lebih malah. disarankan Lebih disarankan lebih untuk disarankan. tinggal di Pontianak ya. Betul. Oh, bisa, nanti saya bisa bantu Masya supaya Allah. Ustadz bisa tinggal di sini. Betul. Iya. Oke, oh jadi itu Wahda Islamiyah ya. Nah, Iya. kalau di Kalimantan Barat sendiri berarti ini ada di beberapa di daerah-daerah juga di kabupaten. Benar. Lain ada juga. Untuk di DPW Kalimantan Barat sendiri, untuk sekarang ini membawahi ada 3 DPD. Ya. Di Kalimantan Barat ada DPD Pontianak, Ya. kemudian DPD Kuburaya dan DPD Mempawah. Oh, oke. Dan rencana tahun ini insya Allah akan dibentuk DPD baru, Mm-mm. ya ini DPD Sambas. Sambas ya. Insya Ya, Allah mudah-mudahan segera. bulan akhir bulan ini kita ada mukernas di pusat Hmm. dan akan pengukuhan DPD Sambas. Oh, saya doakan mudah-mudahan lancar dan Amin. makin banyak lagi cabang-cabang Wahda Cabang-cabangnya. Islamiyah di Kalimantan Barat. Oke, Ustadz Firmansyah, kali ini kita pengen ngobrolin hot topic yang sedang ramai nih, ya, terkait Palestina. Masya Allah. Apa sih yang sedang terjadi di Palestina hari ini? Ya, sebagaimana sekarang kita lihat di media sosial, begitu banyak kemudian video-video yang kita dapat lihat langsung. Dan ini bukan drama ataupun Ya. sebagainya. Ini betul-betul rekaman yang jelas dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengabarkan kondisi di sana. Dan subhanallah, kemudian pelecehan-pelecehan yang banyak terjadi, khususnya pelecehan HAM yang dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi di Palestina itu sendiri. Ya. Dan sangat disayangkan kemudian ketika ada seorang muslim yang tidak merasakan pedihan sebagaimana pedihnya saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Bukannya kita kemudian tahu bersama bahwasanya Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Lah, di mana kemudian rasa kita ketika ada saudara kita yang kemudian tertindas, terzalim dan sebagainya. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita kemudian merasakan hal yang kemudian dipedihkan oleh saudara kita yang ada di Palestina? Ya. Seperti itu. Dan ya banyak media kemudian mengatakan bahwa ini adalah genosida ya. Pembantaian. Pembantaian. Dan hari ini kita belum bereaksi apapun. Ya, maksud saya bereaksi terkait dengan untuk kemudian menghentikan itu, ya kan, menghentikan serangan-serangan dari Israel. Dan kita mengapresiasi usaha dari pemerintah, ya kan, kemudian dari berbagai kalangan, bahkan dari luar negeri yang hari ini menyuarakan demonstrasi, bahkan terakhir sampai ke boykot ya. Ke boykot, benar. Boykot produk-produk Palestina, dan itu luar biasa sekali. Ya. Nah, tapi kalau kita coba untuk melihat dari sisi keagamaan nih, nah ada yang menganggap bahwa konflik ini juga tidak lepas dari konflik antara umat Islam dengan Zionis ya, terutama Zionis. ya. Saya tidak mengatakan Yahudi, Iya. karena tidak semua Yahudi sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Betul. Israel hari ini, tapi lebih kepada Zionis, karena ini adalah gerakan mengembalikan kembali rakyat Palestina ke tanah yang dijanjikan itu kan, mengembalikan rakyat penduduk Yahudi ke tanah yang dijanjikan itu. Nah, bagaimana Ustadz melihat konflik ini? Dan kemarin sempat kita juga melihat beberapa media, beberapa podcast yang kemudian membicarakan terkait dengan bahwa ini akan menjadi awal baru dari fase yang nanti akan dialami oleh umat Islam. Jadi Palestina ini tidak bisa kita lepaskan sejak dulu dari konflik agama salah satunya. Walaupun di situ nanti ada kemudian konflik kemanusiaan, itu adalah yang menyertainya gitu. Nah, tapi ya kalau kita melihat dari awal mula adanya konflik ini, tetap ada unsur konflik keagamaan. Nah, bagaimana kemudian Ustadz melihat
apa yang akan terjadi terhadap umat Islam di Palestina hari ini dengan konflik yang sekarang sedang berlangsung, dan sampai kapan ini kemudian terus terjadi gitu loh, dan apa yang nanti akan dialami oleh umat Islam, dan notabene-nya ini adalah salah satu rangkaian dari akhir zaman. Ya, tentu kalau kita bicara Zionis, yang dimana bagian dari Yahudi, Ya, dan ketika kita berbicara tentang Yahudi pasti panjang sekali. ya, Begitu banyak kemudian rentetan-rentetan kisah tentang Yahudi dan agama Islam itu sendiri. ya, Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya penduduk Palestina adalah mayoritas Muslim. ya, Nah, sejarah mengatakan bahwasanya Yahudi kemudian dalam Al-Quran disebutkan begitu banyak penentangan-penentangan yang dilakukan terhadap agama orang-orang mukmin. ya, Dan ini sudah disampaikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwasanya memang orang-orang Yahudi itu pembangkang. oke, Dia pembangkang, kemudian bahkan kemudian mereka sendiri yang sampai mengatakan kepada Allah bahwa Allah itu pelit. Allah Oke. mengangkat tangannya untuk, padahal kondisi ini yang kemudian menjadi keangkuhan mereka, kaum-kaum Yahudi. Ya. Dalam hal ini kita katakan kaum Yahudi yang memang dalam hal ini Zionis. Sehingga dengan kondisi sifat-sifat mereka yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, maka sebenarnya bukan keheranan bagi kita semua kaum muslimin bahwasanya mereka memang seperti inilah. Dan ketika disampaikan di dalam agama kita, agama Islam, tentang visi misi mereka ya, yang kemudian memang ingin mengambil alih tanah Palestina, tanah Palestina itu, dan mereka lakukan hal yang kita katakan melanggar HAM, dan itu tidak peduli bagi mereka. Ya. Mereka tidak peduli dengan kondisi ini. Mereka tidak peduli dengan anak-anak kecil yang ada di Palestina yang Ya. kemudian dibantai dengan begitu zalimnya. Betul. Dia tidak pandang dengan kaum-kaum perempuan yang lemah, yang tidak punya kemudian dampak buruk bagi mereka. Apatah lagi para pejuang-pejuang muslim yang di sana akan disamakan semuanya. Sehingga yang menjadi sekarang usaha-usaha dari orang-orang yang bertahan di sana itu, ya bagian dari kemudian menjaga tanahnya juga. Ya. Sehingga kalau kita ditanya terus bagaimana kelanjutan nantinya, sampai kapan akan seperti ini terus, Ya. mungkin kita bisa bercermin kemudian tentang bagaimana dulunya orang-orang Indonesia mempertahankan kemudian tanahnya, kemerdekaannya. Sekiranya kita kemudian ingin mengambil contoh para pahlawan-pahlawan Indonesia terlebih dahulu, Ya. yang kemudian ketika ingin mau mengambil jalan pintas untuk cari aman aja, sebagaimana sebagian orang yang memandang Palestina ini adalah konflik yang simpel, sehingga hanya menyarankan warga Palestina tuh supaya nggak konflik, ya pindah aja, Eksodus saja. eksodus aja. Itu kan saran yang sebagian orang yang kemudian menganggap ini untuk menyelesaikan masalah. Padahal contoh kita kembali ke Indonesia, bagaimana sekiranya ketika dulu pahlawan-pahlawan kita tuh mengambil jalan pintas demikian, Yaudah Indonesia pindah aja pindah ke aja Malaysia. ke Malaysia atau kemana. Oh, oke. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita? Berdiri tegak, mengangkat pembu runcingnya, Mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan tanahnya, Ya. karena memang miliknya. Dan hasilnya apa? Kita lihat sekarang bagaimana kemudian kita bisa merdeka. Sehingga apresiasi kita kepada mereka yang kemudian berjuang di Palestina, kita doakan semoga mereka kemudian bisa mengalahkan kaum Zionis untuk mengusir mereka, dan kemudian dapat kemudian berdiri tegak di tanahnya sendiri. Ya. Seperti itu. Walaupun ya harus mengorbankan Walaupun harus mengorbankan ribuan nyawa. nyawa. Yang hari ini sudah hampir 11.000. 11.000. Ya, 11.000 total jiwa yang melayang. Ya, itu yang Dan melayang. terakhir saya lihat yang sangat amat menyedihkan, 36 bayi yang sedang dalam inkubator yang tinggal menunggu waktu 48 jam. Jika tidak ada ketersediaan oksigen, maka mereka juga akan mati. Subhanallah. Miris. Betul. Oke, kembali lagi ke tadi konflik agama terkait dengan bagaimana Palestina ini kemudian menjadi salah satu
yang tidak bisa kita lepaskan dari Islam, Islam, ya betul. kan? Karena ini adalah Kiblat pertama kiblat pertama kaum umat muslimin. Islam, dan tentu bahkan Nabi sendiri sudah mengatakan, kunjungilah, paksakanlah diri kalian untuk mengunjungi Baitul 3 tempat kan. 3 tempat, betul. Pertama adalah Mekah, Maka kedua Madinah, Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Ya. Aqsa, Dan konteksnya Masjidil Aqsa adalah Palestina, Palestina. ya. Dan secara yang saya pahami, bahwa kemudian hari ini banyak pejuang yang bertahan di sana, salah satunya juga adalah untuk melindungi Masjidil Aqsa Masjidil yang Aqsa. akan menjadi kiblat pertama umat Islam. Nah, bagaimana Ustadz melihat konstelasi ini, konflik ini terhadap eksistensi Masjidil Aqsa nanti ke depan seperti apa? Nah, kemudian sikap yang diambil oleh orang-orang Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa Ya. adalah merupakan jalan yang paling benar. Kita katakan bahwasanya banyak sekali sejarah Islam yang kemudian terjadi di Masjidil Aqsa. Ya. Yang kemudian kita lihat di Masjidil Aqsa lah kemudian Rasulullah SAW untuk kemudian Isra Miraj. Ya. Sehingga dengan mereka mempertahankan masjid ini dari serangan-serangan Zionis ini, ya merupakan jalan yang paling baik. Dan barangkali dengan sikap-sikap yang kemudian ditampilkan oleh orang-orang Palestina menjaga Masjidil Aqsa adalah bagian dari menjaga agama kita. Ya. Barangkali dengan kita mengizinkan mereka mengkudeta, mengambil Masjid Aqsa, menghancurkan, menjadi gerbang utama bagi kaum-kaum Yahudi untuk menghancurkan Muslim yang lebih banyak lagi. Sehingga dengan kita mendukung para pejuang-pejuang Palestina menjaga Masjidil Aqsa adalah tameng utama bagi kaum muslimin untuk menampakkan kehebatannya untuk melawan kaum-kaum Yahudi. Seperti itu. Jadi sebenarnya konflik ini akan ada terus sampai akhir zaman. Iya. Kalau kita kemudian mau melirik ke beberapa hadis tentang kemerdekaan Palestina. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya ya tidak akan terjadi kiamat ketika tanah Palestina ini dalam penjajahan. Artinya ketika sudah merdeka, sebagian menganggap bahwasanya dekatlah hari kiamat. Sehingga memang konflik yang terjadi sekarang di Palestina ini adalah bagian-bagian dari tanda-tanda akhir zaman ini. Masya Allah. Makanya pernah tuh ada yang bilang gini, sebagian ada yang ingin Palestina merdeka, tapi sebagian lagi ada yang tidak siap dengan kemerdekaan Palestina karena khawatir akan akhir zaman ini. Seperti itu. Khawatir, tapi itu akan terjadi kan, karena itu bagian dari hadis Nabi. Dan itu suatu kepastian pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu. Ya, sekarang ini yang menjadi pilihan bagi kita mau berada di barisan mana. Oke. Kita mau berada di barisan mana. Apakah kita kemudian di golongan orang-orang yang hanya diam aja, atau bahkan mungkin kita di golongan orang-orang yang kemudian khawatir dengan kondisi ini, yang takut sehingga tetap membiarkan Palestina dengan kondisinya, atau kita kemudian mengambil jalan yang Allah ridhoi, insya Allah kita mengambil jalan-jalan yang mendukung para pejuang Palestina. Apapun yang akan terjadi, kita sudah siap dengan konsekuensinya. Seperti itu. Nah, makanya kemarin saya juga dengar beberapa informasi, banyak sekali dibahas hari ini, dan entah di TikTok, di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube, banyak sekali yang membahas kemudian prediksi dari para pejuang Hamas yang hari ini, karena mereka sudah melihat konflik ini sebenarnya sudah sejak lama gitu kan, dari sejak kemudian Hamas pertama kali berdiri di tahun 1987. Nah, kemudian mereka melihat dan mencoba untuk kemudian mentadaburi Al-Quran, melihat tanda-tandanya, dan ternyata dari situ kemudian mereka membuat sebuah prediksi bahwa Israel ini akan hilang dari muka bumi itu di sekitar tahun 2030, atau tepat 40 tahun ya, ketika Hamas berdiri gitu. Nah, itu gimana Ustadz melihat prediksi ini?
Ya, terkait dengan prediksi, Ya. tentu ada dua kemungkinan, apakah kemudian benar ataupun tidak. Tapi seharusnya kita sebagai kaum muslimin Ya. tidak terlalu mengambil pusing kondisi itu. Kami Oke. pribadi berpendapat bahwasanya hal-hal yang demikian adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana dengan persiapan diri kita pribadi. Ya. Apakah dengan kondisi sekarang yang kita miliki ini udah siap tidak sampai ke kondisi nantinya. Oke. Jadi sekarang ini yang menjadi PR kita, bagaimana caranya perbaikan pada diri pribadi untuk persiapan ke sana. Ya. Terkait dengan prediksi yang kemudian kemerdekaan Ya. Palestina betul. dengan hilangnya Israel, Betul. yang terhitung sejak berdirinya Hamas tuh Betul. 40 tahun setelahnya. Kami tidak kemudian berani berpendapat di kondisi itu karena kita belum tahu bagaimana. Ya. Adapun segala yang akan terjadi ke depannya itu menjadi rahasia Allah, dan biarlah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Biarlah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang menjadi PR kita tuh gimana memperbaiki diri, gimana mempersiapkan diri untuk sampai di kondisi itu. Ya. Toh memang terjadi, tapi karena kita sudah siap maka aman-aman aja. Ya. Toh tidak, ya tidak ada masalahnya, nggak ada apa-apa. Jadi kembali ke diri kita, jangan sampai kita kemudian sibuk dengan mengurusi prediksinya, Ya. sibuk kemudian mencari dan sebagainya. Ya. Akhirnya kita terlalaikan dengan Perbaikan diri itu perbaikan tadi. diri kita itu tadi. Ya. Benar. Nah, sedangkan kita lihat bahwa tentu konflik ini akan punya dampak ke Benar. kita di Indonesia, karena kita di Indonesia sendiri adalah mayoritas, ya kan? Mayoritas. Kalau dari konteks keagamaan ya, Keagamaan. mayoritas umat Islam. Umat Islam. Karena memang Palestina ini adalah kiblat pertama dan otomatis ini harus menjadi perhatian Iya. umat Islam di Indonesia gitu loh. Nah, kembali lagi ke konflik Palestina dan Israel ini. Nah, kalau kita coba untuk melihat lebih dekat lagi konflik ini, tadi Ustadz bilang ya jangan terlalu sibuk dengan prediksi itu, Iya. ya kan. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam terutama di Indonesia ya untuk kemudian ya hari ini sudah ada gerakan-gerakan untuk boikot, kemudian Benar. gerakan untuk kemudian menyumbang ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat muslim di Indonesia? Masya Allah. Ini momen yang paling bagus untuk kita semua. Pertama, tadi kita kembali ke dalil yang awal tuh. Ya. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu bersaudara. Ya. Yang pertama adalah kita memperbaiki pemahaman kita bahwasanya orang-orang yang kemudian di Palestina itu adalah saudara kita. Oke. Berbeda dengan sebagian orang yang menganggap bahwasanya mereka itu bukan dari bagian kita. Oke. Ini yang pertama harus kita perbaiki pemahaman kita. Jangan sampai kita kemudian tersyubhati dengan anggapan-anggapan yang tadi kita sebutkan. Ya. Pertama, memperbaiki mindset kita bahwasanya mereka adalah saudara kita. Ya. Kita adalah sama-sama muslim. Kemudian yang kedua, kita banyak mendoakan mereka. Oke. Doakan mereka. Bahkan sekarang fatwa sudah keluar untuk semua kaum muslimin ketika sholat itu melakukan qunut nasilah, doa kepada saudara-saudara kita. Kemudian dengan adanya ajakan boikot, Ya. ini yang lucu. Oh. Sekarang kan gini, ada isu gini, Ya. MUI buat boikot beberapa produk, Ya, fatwa. fatwa tuh. Ya. Tapi ada sebagian orang gini, lah kan yang lain tuh kayak sosial media, Nah, itu kan juga produk. itu juga produk-produk dari pro mereka. Oke. Gini, di dalam syarat kita tuh bang, ada kaidah mengatakan kalau tidak bisa seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oh. Ini kaidah yang sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, Iya. kita akan nyaman jalaninya. Oke. Contoh nih, sekarang ada anjuran boikot produk. Ya. Kita kan bisa untuk meninggalkan ini. Ya. Ada pilihan lain. Ada alternatif. Ada alternatif gitu. Oke. Terus apa susahnya untuk tidak yang tadi itu, untuk pindah ke Pindah yang ke ada, alternatif. yang sudah ada, yang disediakan. Oke, Dan kita oke. sanggup. Ya. Maka kaidah ini masuk dalam sini bahwasanya
kita bisa ninggalkan yang ada. Oke. Adapun yang tidak bisa, ya ndak usah. Oh, Gitu aja konsepnya. iya. Nah, ini yang sekarang menjadi dalih sebagian orang. Lah, ini kan ndak seluruhnya. Ngapain mau diboikot? Contohnya kan gitu. Iya. Padahal ini adalah kemudian kesalahan berpikir sebagian orang. Sekiranya kita kompak gitu. Yang ini aja yang kita Iya. ada boikotnya, kita jalankan kompak semua, pasti akan ada dampaknya Yang bagi sudah mereka. disebutkan Sebutkan itu itu kan, tuh. merek-mereknya. Merek-merek itu. Iya. Akan ada dampaknya dibanding mereka yang kemudian masa bodoh aja. Iya. Kan sama aja. Ini yang malah bikin susah jadinya, yang bikin Oh, rancu. oke. Jadi sebagai seorang muslim itu konsep yang pertama harus kita tanamkan kayak gitu. Iya. Pemahaman kita dulu. Iya. Bagaimana sih mindset kita kepada mereka yang di sana? Iya. Yang pertama kita harus perkuat bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka saudara kita, semuslim. Iya. Jadi yang harus juga kita kemudian punya rasa kepada mereka. Kita banyak doakan mereka. Terus kita ikuti arahan yang ada. Oh, Sudah ada jelas arahannya gimana? iya. Ikuti aja. Tanpa kemudian ada resistensi atau penolakan, Benar. ya kan? Jadi dengan ya itulah bentuk usaha kita Bentuk untuk usaha membantu kita. mereka. Iya. Walaupun kita jauh, ya kan, Jauh dari Palestina, tapi Palestina. ada hal-hal atau sesuatu yang kita bisa perbuat untuk Betul. kemudian meringankan beban Beban mereka hari mereka. ini. Gitu. Terus kemudian begitu banyak kemudian lembaga-lembaga yang Iya. open donasi. Iya. Ini malah kemudian menjadi apa ya? Tempat orang-orang yang sedikit tidak pro kepada Palestina itu Oh. bikin syubhat baru lagi. Oh. Dikatakan gini. Kira-kira uangnya antum yang ke sana Nyampe atau enggak? nyampe atau enggak? Jadi dibikin ragu-ragu. Dibikin ragu-ragu. Oke. Akhirnya yang mungkin tadi sudah ada niat nih Dan untuk sudah yakin. sudah yakin bahkan Heeh. kita mau bantu, akhirnya ngurung lagi niatnya. Oh, Padahal ya kan tinggal berikan aja. Iya. Dan adapun kemudian lembaga-lembaga yang open donasi itu, insya Allah mereka akan bertanggung jawab. Dan terlepas dari kondisi nanti lembaga tersebut menyampaikan ataupun mungkin tidak sama sekali, Iya. kan urusan kita itu sudah sampai. Kita berlepas diri dari Iya. itu. Kita sudah kemudian berdonasi, kita sudah bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya di pihak orang-orang yang kemudian terzolimi dan ini bagian untuk mereka. Iya. Sudah aman. Jadi jangan sampai kemudian kita gampang tersyubhati, gampang ganggu pikiran kita Iya. dengan hal-hal yang sebenarnya Iya. malah mengurangi semangat kita untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Ya itu selalu menjadi dilema ya. Dilema. Begitu ada musibah, Ya, ya entah itu konflik kemanusiaan atau bencana alam, begitu ada lembaga-lembaga yang kemudian menghimpun donasi dari orang-orang yang ya masyarakat Indonesia ini kan terkenal dengan kedermawanannya, betul sekali. sangat dermawan. Sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Dan itu sudah diakui oleh saya dengar juga dari berita diakui oleh masyarakat Gaza sendiri, masyarakat Palestina, betul. betapa dermawannya orang-orang Indonesia kepada mereka gitu loh. Dan ini dimanfaatkan oleh segelintir orang, Segelintir orang. ya kan. Nah, mungkin kita bisa mencari lembaga-lembaga donatur yang donasi yang memang kredibel gitu kan. Betul. Yang memang sudah bisa menjamin bahwa ini sampai ke Sampai. Palestina. Karena kemarin saya dengar juga memang sulit, Ya. infonya memang sulit Betul. dari untuk kemudian bahan makanan, ya kemudian bahkan border perbatasan aja itu Di untuk dibuka aja itu butuh susahnya minta Iya, ampun ya betul, kan. betul. Oke. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan Betul. di Iya. Indonesia. Nah, kembali lagi ke konflik akhir zaman nih Ustaz. Insyaallah. Ya, karena saya termasuk yang kemudian mencoba untuk melihat, ya karena orang mungkin tidak terlalu menganggap Palestina ini, atau mereka menganggap banyak yang menganggap Palestina ini hanya sekedar konflik kemanusiaan. Betul. Oke, itu konflik kemanusiaan dan kita sudah lihat korbannya begitu Korbannya. banyak dan kita mengecam keras itu. Iya. Tapi sebagai seorang muslim, kita tidak bisa melepaskan ini dari, ya ada banyak hadis, ada banyak ayat di Al-Quran yang Al-Quran. kemudian menyampaikan bahwa nanti akan ada perubahan fase dari
umat Islam. Ada 5 yang kita sama-sama pernah dengar dari hadis Nabi, bahwa nanti umat Islam ini akan kembali ke khilafah ala minhajil nubuwah, ya kan? Benar. Bagaimana kemudian kepemimpinan seperti zamannya khalifah dulu itu akan kembali ke dunia gitu loh. Ya, nah, bagaimana Ustadz melihat ini? Nah, dengan kondisi yang sekarang, bahwasanya benar dikatakan dalam beberapa hadis, Ya, bahkan dalil Al-Quran akan kembali ya, dan pasti akan terjadi. ya, Akan terjadi karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, gimana? Apakah kita harus kemudian mengupayakan hal tersebut, mengejar ataupun mengusahakan dan sebagainya, ya, atau hanya tinggal diam aja, ya, nunggu perubahannya? ya, Kami pribadi mengambil hujah dari guru-guru kami mengatakan bahwasanya ini adalah perkara janji Allah Subhanahu wa taala. ya, Dan cara yang paling ampuh untuk sampai ke titik itu adalah bagaimana kita betul-betul mendalami agama kita. oke, Jadi pertama itu persiapan yang paling bagus adalah bagaimana kita mempelajari, karena sejatinya sekarang kita lihat kondisi, ya, jumlah kaum muslimin banyak sekali, betul, tapi dengan jumlah yang banyak ini, ketika kemudian dihadapkan dengan kondisi-kondisi keagamaan, ya. itu ibaratkan buih di lautan, Kita tidak punya power sama tidak sekali. punya power sama sekali, tidak punya power sama sekali. Gimana kita kemudian mau membangun, mengharapkan terbentuknya pemerintahan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya, dengan kondisi kita seperti ini? ya, Kita tuh melempem sekali. ya, Dengan kita yang banyak ini, kita yang melempem. Makanya upaya kita adalah bagaimana caranya untuk menyebarkan dakwah ini, oke, menyebarkan dakwah ini, membuat orang-orang muslim itu kembali ke agamanya, Ya. kembali ke agamanya. perdalam, ya. Perdalam Ikuti agamanya. majelis-majelis ilmu. Ya. Bahkan yang sekarang yang kemirisan kami dapatkan, Ya, sekarang di Pontianak ini ya, ada beberapa yang ngaji sama kami itu bukan anak-anak yang memang belum pernah kenal huruf oh, Al-Quran, malah bapak-bapak yang umurnya sudah sudah 3-40-an, bahkan 50 tahun belum tahu huruf. Yang menjadi pertanyaan sekarang, lah gimana mau belajar agama dengan dalam? ya, Baca pun belum bisa. ya, Makanya sekarang menjadi PR kita gimana caranya agar dakwah Islam ini terus menyebar, kita kuatkan agar persiapan kaum muslimin ini lebih bagus, lebih matang, ya, agar kita nanti tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang di luar Islam, oke, sehingga persiapan kita nanti dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini kita sudah aman. ya, Yang kadang ini sih apa ya, jangan sampai tadi kembali kami katakan di awal tuh, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan prediksi itu, ya itu, kan? isu itu, kita sibuk tuh buat forum apa, bicara panjang lebar Ya. dan nggak jelas arahnya. Ya, Lah giliran kewajiban kita malah nggak terpenuhi. oke, Toh juga kita kan nggak tahu apakah ada yang bisa menjamin usia kita ini sampai di hari itu. ya, Jangan sampai kita sibuk ngurusin ini tapi dari kita belum siap, akhirnya kita terpanggil lebih dulu. ya. Ya ini yang lebih penting sebenarnya. Jadi memperkuat itu aja. oke, jadi memperkuat diri kita. Ya, sekarang udah banyak majelis-majelis ilmu, ya kan? Banyak Silakan warga kota kemudian hadiri, Iya. ya. Di Wahda sendiri mungkin banyak, ya kan? Banyak. Ya. Kami ini Rutin, sebulan ini iya, lagi fokus untuk kemudian melihat peluang-peluang yang bisa kami isi, oke, dan Masya Allah antusias masyarakat Pontianak ini luar biasa untuk mengikuti untuk mengikuti kajian-kajian itu, kajian ya. penguatan baca Quran. Masya Allah. Kalau rutin di mana biasa kajiannya, Ustaz? Kalau kami pribadi itu Iya. ngisi di Jalan Apal, Masjid Apal. Az-Zakiyah. Oh, oke. Itu kebetulan nanti malam Iya. nanti malam Berarti dengan Ustaz
Siapa di situ ya? Saya juga sering sholat Oh, di situ dulu. Masya Allah. Nasrullah. Ustaz Nasrullah. Iya, Ustaz Beliau dan Nasrullah. Ustaz Nasrullah. Bahkan di masjid itu sendiri ada beberapa kajian, ada beberapa ustaz yang kita ngisi, Oke. termasuk kami sendiri juga di malam Rabu. Iya. Sebentar malam ada ustaz Faris juga ngisi, Iya. ada ustaz Nasrullah juga. Nanti boleh di-share Ustaz. Siap. Jadwal kajiannya nanti saya lampirkan di akhir video ini. Silakan Masya kalau Allah. misalnya teman-teman mau ikut kajian-kajian Iya. dari teman-teman atau Ustadz yang ada di Wahda Islamiyah. Benar. Ya. Baik Ustadz, warga kota, mungkin itu saja obrolan kita pada malam hari ini, pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ya memberikan sedikit ya informasi kepada kawan-kawan. Benar. Dan kemudian apa sih yang harus kita lakukan terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini, menyikapinya, dan kemudian ada banyak fatwa yang sudah diberikan oleh ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini semakin merekatkan persatuan kita umat Islam, karena bagaimanapun kalau kita bersatu, walaupun ya kita lidik-lidik ini kan kalau udah Iya. bersatu maka nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Masya Allah. Gitu lah. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz jazakallah Firmansyah telah hadir dan mau berbagi di obrolan kota kita. Masya Kita Allah. ketemu lagi di obrolan kita segmen berikutnya. Saya Farul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.